PTK aku hafal. Kalau enggak hafal, NIP saja enggak apa yang ya, yang NUPTK ya, Pak. Ya, NUPTK ganti NIP saja ya. Ya, Nggih. meskipun di situ nanti NUPTK silakan diganti NIP ya. Ini Bapak Ibu tolong sebelum kita mulai kegiatan kita isi daftar hadir dulu yang sudah saya cantumkan dalam link yang tadi sudah saya kirim. Silahkan setelah itu nanti monggo Bu Yuni bisa memulai kegiatan kita. Nanti kita telah bersama dokumen KTSP yang sudah dipersiapkan. Apa yang bisa? Iya. Pak, aku betul. Ya, Bu Dwi sudah mengisi, Pak Rofik sudah. Saya sudah ngisi. Maaf ya, ini Bu Dwi ya, ini ya. Ya, Dulu ini sudah. Ini saya batasi dulu, saya tulis entries ya. Maaf ya, ini Bu Dwi sudah masuk. Ya. Bu Dwi sudah masuk. Pak Agus sudah siap paparannya, Pak Agus? Maaf, Pak Utomo, saya buka dulu nama. Silakan. Silakan Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. Utomo MPD selaku pengawas SMA 1 Kendal. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuniase SPD MPD selaku Ibu Pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kendal. Yang saya hormati pula Bapak Ibu tim TPMPS SMA 1 Kendal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari kita bisa bertemu untuk melakukan review KTSP. Adapun untuk acara review kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah informasi dari kepala sekolah, yang ketiga adalah paparan KTSP SMA Negeri 1 Kendal, yang keempat lain-lain, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya adalah informasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kendal kepada Ibu Yuniase SPD MPD. Kami silakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang saya hormati, teman-teman yang bergabung di TPMPS SMA Negeri 1 Kendal yang saya hormati, terima kasih sekali sudah bergabung di review KTSP. Perlu saya laporkan kepada Bapak Utomo bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang kesekian kali setelah yang terdahulu kita sudah menerbitkan tim TPMPS, kemudian tim TPMPS ini menyusun rencana kerja Pak Ud, kemudian workshop khusus yang ada di tim TPMPS untuk membuat analisis. Setelah analisis itu dilakukan, kemudian sudah menyusun draft dokumen KTSP berdasarkan dokumen KTSP tahun lalu, hanya kita sempurnakan berdasarkan analisis temuan. Contoh, kalau yang tahun lalu itu kita menggunakan layanan SKS hanya ada di kelas 10 dan kelas 11. Untuk tahun ini
nanti insya Allah kelas 10, 11, 12 semuanya sudah menggunakan layanan sistem kredit master. Begitu Pak Ud. Kemudian analisis kebutuhan, mungkin di sini program bahasa tahun lalu itu kelas 10 itu memang tidak ada program bahasa, tapi yang kelas 11 dan 12 ada. Untuk tahun ini 2020-2021 kita menyiapkan satu kelas program bahasa karena memang berdasarkan analisis SDM ada guru PNS yaitu Bu Rini ya. Bu Rini itu masih sebagai PNS di SMA Negeri 1. Kemudian juga secara untuk pembagian jam mengajar juga mencukupi, begitu Pak Ud. Kemudian Pak Ud, untuk hari ini adalah agendanya revisi dokumen, yaitu tanggal 29 Mei. Kemudian masih ada lagi 2 kegiatan, yaitu finalisasi draft yang nanti rencananya akan kita lakukan di 4 Juni 2020. Nanti saya mohon Bapak pengawas untuk memberi masukan-masukan pada layangkan oleh tim kami. Kemudian masukan dari Bapak nanti akan kita gunakan untuk revisi dan kita finalisasi tanggal 4 Juni 2020. Langsung nanti penetapan setelah melalui tahapan verbal dari Bapak pengawas. Itu yang perlu saya laporkan untuk kegiatan penyusunan KTSP di SMA Negeri 1 Kendal. Kemudian kami juga sudah berusaha untuk menyusun dokumen tersebut sesuai panduan atau pedoman penyusunan dan pengesahan IKTSP tahun 2020-2021. Kemudian kami juga sudah berusaha untuk mematuhi rencana kegiatan yang disusun oleh tim pengembang. Untuk poin-poin yang direview kemarin adalah tentang visi misi yang berdampak juga pada tujuan. Kemarin sudah ada tambahan sekolah adiwiyata dan sekolah siaga kependudukan. Kemudian untuk tahun ini Pak, sehubungan dengan di masa pandemi kita sering menggunakan pembelajaran lebih intensif ya, menggunakan pembelajaran daring, maka kita menambah satu poin tujuan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sebenarnya, yaitu tentang semanik simpatik, yaitu semanik siap melayani atau memberi pelayanan berbasis TIK, disingkat simpatik, siap memberi pelayanan dengan berbasis TIK, begitu. Salah satunya yang kemarin kita workshopkan di aula belakang yaitu pembelajaran daring. Kemudian sistem layanan SKS yang tadi saya sampaikan yaitu di kelas 12 sekarang sudah menggunakan sistem layanan SKS. Kemudian peraturan-peraturan terkait dengan perundangan nanti juga kita sesuaikan Pak, kita sesuaikan dengan aturan regulasi yang terbaru. Kemudian kebutuhan peserta didik seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu pembelajaran yang berbasis TIK. Kemudian berikutnya sistematikanya. Kalau yang tahun lalu itu sampai 11 bab ya Pak ya. Nah sekarang kita sesuaikan hingga sampai 7 bab. Sampai 7 bab. Bab ke-7 itu adalah penutup. Nanti kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Ini poin-poin yang kita review, Pak. Kemudian untuk saran kami ya kepada tim kemarin itu, jika dokumen 1 maupun dokumen 2 dan 3 itu disusun atas dasar instrumen verbal yang juga ada di panduan maka insya Allah nanti pengawas tidak akan kesulitan dalam memvalidasi. Dan ini tim sudah bekerja dengan berpedoman pada instrumen verifikasi dan validasi. Itu saja Bapak pengawas yang perlu saya sampaikan. Mohon bimbingannya untuk hari ini, untuk nanti menuju ke tahap berikutnya yaitu finalisasi pada tanggal 4 Juni 2020.
Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Yuni atas informasinya. Kemudian acara yang berikutnya adalah paparan dari KTSP SMA Negeri 1 Kendal yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Agus Cahyono, MPD, silakan. Bu Dwi, sebelum disampaikan Pak Agus, nyentulung. Ya, begini, KTSP ini semakin banyak yang memahami isi dari dokumen ini akan semakin bagus. Oleh karena itu, tolong tadi link yang saya sampaikan ke Bu Yuni, Bu Dwi, dan Pak Agus tadi, tolong di-share ke guru-guru sehingga guru-guru yang hari ini berkesempatan bisa bergabung biar ikut mencermati dokumen kita. Dengan begitu nanti kita akan mendapatkan banyak masukan ya dari berbagai unsur. Ya, sekaligus ini yang saya share, nanti saya ulang share-nya itu ya, daftar hadir teman-teman ini juga nanti tolong di-share ke teman-teman sehingga siapa yang hari ini tidak sedang mengajar bisa bergabung tetapi di-mute audionya sehingga mereka mendengarkan, mencermati kita, mencermati apa yang dipaparkan oleh Pak Agus. Mohon Bu Yuni ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain sehingga mereka bisa mencermati apa yang dipaparkan oleh Pak Agus. Katakan tambahan saya. Kita mengenai pada tanggal 4 Sudah kita agendakan di tanggal 4 Juni, Bapak. Oh, ada sendiri? Ada sendiri, nanti 4 Juni itu berarti hari Selasa. Oh ya, tapi kalau misalnya hari ini mereka juga bisa dilibatkan juga bagus, artinya tidak harus menggunakan banyak waktu. Tapi tidak apa-apa kalau memang sudah diagendakan 4 Juni juga tidak apa. Organisasi semua hadir, Pak, termasuk komite, perwakilan komite. Oh ya, ya nanti di 4 Juni itu saya ngikuti lewat lewat. Oh, iya, Bapak, iya. Ya, silakan Pak Agus untuk dipaparkan. Catatan-catatan dari Bapak yang hari ini, Pak, untuk menuju ke finalnya nanti. Oke. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas Pak Utomo. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang terkait dengan draft KTSP yang kami susun yang hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait perubahan yang mungkin membedakan KTSP yang tahun ini dengan tahun kemarin, dan di mana yang tahun kemarin mungkin ada 11 bab kalau tidak salah, mulai dari pendahuluan sampai ke penutup, sedangkan yang di tahun ini terdiri dari 7 bab dari pendahuluan sampai penutup. Nah, dari 11 ke 7, selain struktur susunan KTSP yang berbeda, memang ada beberapa hal yang langsung diinkludkan. Jadi langsung dimasukkan ke berbagai titik, seperti yang bagi gambaran adalah yang di supervisi. Nah, ini memang dari beberapa titik itu di bagian supervisi memang include di beberapa titik, seperti di pengembangan silabus, pengembangan RPP, dan mungkin di kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Jadi sehingga nanti di KTSP tidak. Nah, memang di tahun ini memang lebih simpel secara susunan babnya, tetapi kandungannya memang lebih padat. Jadi artinya lebih
lebih bisa dimaknai. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya membuat rangkuman beberapa yang membedakan dengan tahun kemarin yang sudah kami susun dalam bentuk draft. Yang tahun kemarin itu kita di visi misi itu hanya mencatat, itu pun saya menyisipkan Adiwiyata dan SSK itu memasukkan di KTSP perubahan di semester kedua. Saya memasukkan tahun 2020 ini di program, kalau di bagian KTSP ada yang namanya program lain. Kalau yang di tahun sebelumnya memang tidak muncul, ini memang muncul. Nah, sehingga yang kami rubah pertama itu adalah memperbaiki visi misinya. Di visi mungkin kami tidak berubah, visinya ada beberapa hal yang memang sudah disesuaikan di tahun kemarin. Di tahun ini yang mengalami perubahan di misi. Di misi itu kita menambahkan 3 program baru. Yang pertama adalah sekolah integritas. Yang kedua adalah sekolah ramah anak. Dan yang keempat adalah yang program simpatik, layanan. Nah, terkait isinya, yang visi misi, untuk di visi misi itu perubahan yang saya lakukan atau yang kami lakukan itu di bagian isi sekolah yang tadinya jumlahnya 10 sekarang berubah menjadi 11. Meningkatkan pelayanan TIK, terus meningkatkan pendayagunaan TIK untuk manajemen, dan meningkatkan budaya TIK. Itu yang terkait itu yang perubahan yang pertama. Interupsi Pak Gus, interupsi. Nah, terkait dengan 3 yang penjenengan sampaikan tadi, sekolah integritas, kemudian yang kedua sekolah ramah anak, ya, itu tolong itu dimasukkan sebagai tidak sekedar program, tetapi justru nilai-nilai integritas, nilai-nilai sekolah ramah anak itulah yang diimplementasikan, atau prinsip-prinsip itu yang diimplementasikan. Jadi bukan sekedar program, tetapi adalah menerapkan nilai-nilai sekolah berintegritas, sekolah ramah anak, sekolah apa itu yang menyenangkan. Nah, itu yang dimasukkan. Jadi bukan sekedar sebagai program. Jadi menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sekolah berintegritas, menerapkan prinsip-prinsip sekolah ramah anak, kemudian menerapkan prinsip-prinsip sekolah menyenangkan. Itu yang lebih penting. Jadi bukan itu menjadi program, tetapi menjadi mewarnai seluruh aktivitas. Itu Pak Gus ya. Nanti tolong bahasanya disesuaikan nanti. Jadi yang tadi itu kalau sistem kredit, kalau ya kependudukan ya. Iya. Sekolah SK itu sekolah siaga kependudukan. Siaga kependudukan. Nah, kalau itu apa program? Ya, program sekolah siaga kependudukan. Adiwiyata itu juga program sekaligus prinsip-prinsip sekolah adiwiyata itu yang diterapkan. Jadi nilai-nilainya yang lebih penting gitu. Ya, nah, itu tambahan saya itu aja. Nanti dibuat kalimat yang bagus yang disesuaikan dengan visi misinya sekolah. Jadi di kita Pak Ud, jadi
selain itu program, jadi di setiap di proses pembelajaran juga kami masukkan di beberapa titik, termasuk jadi di tulisan saya itu yang pertama kami perbaiki kan di visi misinya, kita masukkan itu untuk mewarnai setiap apa yang kita lakukan, baik dari kegiatan pembelajaran sampai pembiasaan di pendidikan karakternya. Jadi sampai masuk ke sana Pak Ud. Jadi nanti kami uraikan satu-satu untuk masuk ke bagian per bagian dari keseluruhan yang mulai penyusunan silabus sampai pada bagian yang penilaian Pak Ud. Jadi nanti sampai masuk ke sana. Sehingga nanti di bagian-bagian itu memang kami masukkan unsur yang baru tadi, yang integritas. Kalau yang SSK sama Adiwiyata sebenarnya sudah masuk di tahun kemarin. Cuman untuk yang tahun ini kan 3 itu yang baru. Nah itu memang di KTSP yang tahun kemarin kan tidak ada. Jadi yang tahun ini kami masukkan dan nanti akan include ke sistem, mulai dari sistem pembelajaran, pembiasaan di pendidikan karakter yang baik berbasis kelas, sekolah maupun masyarakat, itu kami masukkan di sana, termasuk nanti di pembimbingan dan lain sebagainya. Jadi di ekstrakurikuler juga kami masukkan ke sana. Jadi di semua titik masuk ke sistem itu. Jadi tidak sekedar memang kami punya program, ada program tersendiri terkait itu, tetapi di titik yang lain kami memasukkan di setiap prosesnya. Nantinya akan seperti itu. Oke, gini Pak, tolong itu masuk sebagai misi ya. Dalam salah satu misi, misalnya menerapkan nilai-nilai integritas pada semua aktivitas di sekolah misalnya, sehingga nanti semua guru itu dalam menyusun perencanaan juga menerapkan nilai-nilai integritas. Kalau nilai-nilai integritas itu diterapkan dalam menyusun perencanaan, tentu dia tidak akan copy paste misalnya, ya toh? Itu satu. Kemudian nilai-nilai sekolah menyenangkan, itu juga nanti bisa dimasukkan. Silahkan dikemas seperti apa, nanti masuk di situ, dan itulah yang perlu dipahamkan kepada semua guru, sehingga mereka dalam melaksanakan aktivitas sehari itu selalu berpedoman pada nilai-nilai itu, gitu. Monggo lanjutkan. Itu di bagian visi misi nanti tetap kami cantumkan yang tadi Pak Ud, yang masukannya dari Pak Ud, dan memang bagian sudah masuk terkait dengan integritas sampai ke bagian yang terakhir, penerapan teknologi informasi untuk proses pembelajaran, itu masuk ke misi. Jadi masuk di visi misi kita sampai ke tujuan. Jadi masuk sampai sana Pak Ud. Nah, yang membedakan mungkin kalau yang paling hal satu itu adalah memasukkan tadi yang prinsip-prinsip tadi terkait itu ke dalam sistem mulai dari pembelajaran sampai ke penguatan lokal sampai ke PPK dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang membedakan dengan KTSP kita yang tahun kemarin. Jadi tahun kemarin kan tidak ada itu dan tidak terinclude kayaknya yang tahun kemarin itu, karena memang ini program baru. Sehingga banyak hal yang nanti akan masuk ke bagian itu. Nah, terkait dengan yang berikutnya, perbedaan dengan yang tahun kemarin, yang perbaikan kami lakukan tahun ini adalah jelas struktur kurikulumnya Pak Ud. Jadi kalau tahun kemarin struktur kurikulum yang ada itu kan kelas 10 dan 11 SKS, kelas 12-nya reguler. Di tahun ini keseluruhannya SKS. Nah, SKS itu terkait dengan struktur kurikulumnya, sehingga itu mempengaruhi ke beban belajar dan proses pembelajarannya. Kalau tahun kemarin beban belajarnya kan untuk yang kelas 10-11 itu SKS, yang 12-nya reguler. Memang beda model pembelajarannya, karena yang kelas 12 tidak berbasis UKBM.
sampai hari ini SKS yang dijalankan di SMA 1 itu masih menggunakan prinsip UKBM. Ya. Jadi tidak lepas dari situ, melanjutkan yang kelas 10, 11 berarti yang sekarang nanti akan naik ke kelas 11 dan 12 melanjutkan tahun kemarin, yang kelas 10 baru ini nanti akan langsung mengalami SKS, sehingga nanti 3 angkatan itu semuanya SKS. Sehingga nanti di proses pembelajarannya juga berbeda, Pak U. Jadi proses pembelajaran berbeda. Kalau tahun kemarin mungkin penyelesaian konsep dan materinya berbeda dengan yang tahun sekarang, dan mulai tahun ini mungkin SMA 1 tidak akan mengenal istilah kenaikan kelas, Pak U. Nah, ini kemarin saya masih bingung, ini mungkin nanti Pak Ud bisa memberi masukan terkait di bab yang isinya adalah kenaikan kelas, Pak Ud. Karena di sistem SKS tidak mengenal itu. Adanya adalah ketuntasan KD. Ya. Ya, itu nanti apakah kami tetap harus menulis kenaikan kelas atau ketuntasan KD? Karena kami kan semua sudah menganut SKS. Ya. Ini nanti yang di bagian penilaian, Pak Ud. Jadi utamanya dari langsung saya berikan itu aja ya. Tanggapan saja biar nanti tidak lupa. Jadi di secara struktur tetap ada dalam struktur itu ada bahwa di sini judulnya juga tetap kenaikan kelas. Hanya di dalam deskripsinya penjenengan jelaskan kenaikan SMA 1 Kendal ya, karena menggunakan SKS. Maka kenaikan kelas tidak dikenal kenaikan kelas, tetapi adalah ketuntasan. Nah, begitu aja, ya. Tapi judulnya tetap kenaikan kelas. Biar secara standar ada keseragaman dengan semua sekolah yang lain. Hanya isinya yang membedakan. Itu. Berarti intinya hanya di dalamnya saja nggih Pak Ud, kita gambarannya di dalam nggih. Iya. Kenapa tidak mengenal sistem kenaikan kelas dan lain sebagainya itu nggih dijelaskan ya. Itu terus yang berarti nanti yang utamanya yang memang banyak berubah kita di sistem pembelajaran, Pak Ud. Jadi kalau terus kemarin juga ini yang kami tidak tahu nanti yang sistem pelayanan sekolah cepat, sekolah istilahnya pembelajar cepat, ya, anak yang berkecepatan tinggi ini, memang untuk yang tahun ini tidak ada. Tahun ini kan anaknya sudah lulus, dan untuk yang kelas 10 kan tidak ada. Nah, bisa jadi kan yang untuk tahun depan itu kan kita akan kita akan melayani yang kelas 10 utamanya yang masih memungkinkan untuk belajar lebih cepat. Nah, itu apakah di KTSP juga dijabarkan atau cukup yang konsep sesuai di panduan KTSP itu saja atau dijelaskan tersendiri, Pak? Saya kira lebih operasional karena nanti biar ada landasan hukum yang kuat, silahkan ditulis saja. Misalnya SMA 1 Kendal memberikan layanan kepada peserta didik yang pembelajaran cepat dengan sistem apa? Sistem blok, sistem kelas tersendiri, atau tetap di kelas reguler dengan layanan kepada individu secara khusus, itu misalnya seperti itu, atau nanti seperti apa, tolong dijelaskan di dalam dokumen itu sehingga dokumen itu benar-benar bisa menjadi pedoman kita itu. Jadi kita memilih salah satu, mau di heterogen atau homogen gitu ya Pak, yang terkait betul, itu. Ya. Silakan nanti di situ tekniknya kalau perlu dijabarkan ya. Berarti itu saja sih yang terkait di proses pembelajaran, karena yang tahun kemarin kan kita homogenkan, artinya yang anak-anak belajar cepat kita kumpulkan dalam satu kelas. Berarti kan itu kita buat homogen. Sehingga kalau memang nanti harus kita jabarkan, berarti nanti kita langsung masukkan satu saja, berarti nanti yang homogen atau yang heterogen. Mungkin itu yang terkait dengan beban belajar.
Terus untuk yang lain-lain masih sama terkait dengan penilaian. Ini yang kami juga masih bingung karena di SKS itu kan sebenarnya tidak mengenal penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Betul. Karena kalau seperti itu, apakah di program penilaian kami tetap mencantumkan itu, mencantumkan yang tengah semester dan akhir semester, atau bagaimana, Pak? Sama dengan yang kenaikan kelas tadi, Pak Gus. Judulnya tetap ada, hanya deskripsinya ditulis. Ya, gitu aja. Sehingga kalau dokumen kita nanti dibaca, ya dibaca oleh siapapun bahwa unsur itu ada, tetapi yang beda isinya, kan deskripsi di dalam isi itu. Tetapi unsur itu ada semua. Misalnya tadi dijelaskan bahwa penilaian tengah semester, ya penilaian tengah semester tidak dilaksanakan di SMA 1 Kendal karena bla 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 bla, misalnya gitu aja. Ya, silakan. Oke. Jadi, makasih Pak Ud. Jadi mungkin itu yang prinsip di kami Pak Ud. Jadi kalau yang lain-lain seperti di peraturan akademik, mungkin kami nanti detailkan juga, karena nanti selain diatur di bagian bab 4 yang proses pembelajaran, penilaian dan lain-lain, kan kami juga harus jabarkan di peraturan akademiknya. Peraturan-peraturan itu, termasuk yang tadi Pak, ujian tengah semester, itu kan berarti nanti di peraturan akademik kan akan berbunyi berbeda. Betul. Pak Ud. Jadi terus satu lagi Pak Ud, ini yang draft ini kan kami sampai hari ini yang belum selesai itu kalender akademik. Betul. Kami belum susun. Lah itu agar kami kira-kira punya gambaran, boleh enggak kalau misalkan kita menggunakan melakukan ini, istilahnya apa ya, biar nanti kalau misalkan ada perubahan sedikit-sedikit, berarti ini kami merancang dulu gambaran kasarnya, untuk tanggal kan nanti tinggal menyesuaikan saja gitu, gimana Pak? Ya, boleh sementara begitu, tapi kepastiannya tetap nanti menunggu dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ini saya baru saja dapat WA, saya diundang tanggal 2 besok untuk menyusun kaldiknya Jawa Tengah. Sehingga nanti mungkin kami butuh waktu 1 atau 2 hari untuk menyelesaikan kaldik itu, baru nanti mungkin bisa memberikan informasi sebelum barangkali nanti diformalkan dalam bentuk edarannya Pak Kepala Dinas. Ya. Jadi Selasa baru kami akan bahas, ya. Ya. Masalahnya kan ini kita dibatasi sampai minggu kedua Pak maksimal. Minggu 2 bulan Juni. Hingga nanti kan kami kalau memang diizinkan kami kan hanya paling mencantumkan program-program kami. Nah, masalah tanggal nanti kami tetap menunggu dari kaldik yang dari Dinas Provinsi. Betul, ya. Mungkin sementara kami hanya mencantumkan tanggal-tanggal yang sesuai dengan program kami yang internal saja dulu. Untuk yang lain-lain kayak semesteran, ujian dan lain sebagainya, tetap kami menunggu dari kaldik yang dari Dinas Provinsi gitu nggih Pak Ud? Nggih, bisa ya. Jadi sementara itu Pak Ud, jadi yang terkait apa yang kami lakukan. Terus satu lagi Pak Ud yang kami harus cantumkan di mana itu yang terkait supervisi atau penjaminan mutu internal. Ya, oke. Bisa itu dicoba kita lihat bab-babnya. Ya. Kita lihat di panduannya dulu ya Pak Ud. Ya. Punya saya jaringannya hilang. Yang paling mungkin itu di bab 5 di peraturan akademik. Oh gitu. Karena
Iya, karena di sana ada yang itu ketentuan mengenai layanan konsultasi pada guru mapel, wali kelas dan itu, dan nanti tolong bisa dicantumkan, ditambahkan di subnya di situ di dalamnya, ya tak? Ya, meskipun di sana itu sebenarnya kan ketentuan layanan konsultasi kepada guru itu kan berarti kepada muridnya ya, murid kepada gurunya ya. Nah, tapi di situ silakan aja di-insert di situ, misalnya tambahan bahwa dalam rangka pelayanan pemberian bantuan kepada guru dilakukan supervisi yang dilaksanakan berapa kali dalam 1 semester atau dalam 1 tahun ya, dengan beberapa teknik ya, tekniknya bisa individual, bisa kelompok ya, kemudian nanti pendekatannya bisa direct, bisa kolaboratif, bisa indirect dan seterusnya. Itu nanti bisa dicantumkan di situ sehingga kita punya dasar untuk melakukan supervisi itu. Oke. Jadi sebelum audit itu di bab 5 ya, tapi bagian akhir bisa ditambahkan di sub saja, tidak judul khusus, tidak judul sendiri, tapi biar ngesub di situ aja, biar tidak mengubah struktur. Kalau yang di bab 5 itu kalau nggak salah itu kan minimal nih Pak. Berarti kan boleh kita menambah tersendiri nggih. Jadi misalkan gini, biar lebih operasional di peran akademik yang saya susah TSP ini kan lebih ini ya, apa namanya, subnya banyak banget karena memang saya pengen lebih operasional. Karena kalau di sini memang kayak yang ekstra juga tidak ada di peraturan akademiknya, terus yang lain-lain itu kan juga tidak ada, sehingga kami kayak apa namanya, kayak peraturan kelulusan dan lain sebagainya itu kan juga di peraturan akademik kan juga tidak ada itu yang di panduan. Kalau misalkan kita rinci di situ enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa juga ya, enggak apa-apa juga. Tapi tolong hindari kalau babnya menyesuaikan. Jadi masukkan di sub-subnya ya. Jadi tetap kalau di bab 5 berarti sub babnya di luar ketentuan itu di dalamnya lagi. Ya. Itu. Berarti di luar yang A sampai F itu ya, yang 6 itu nggih. Berarti masuk di dalam. Tapi dimasukkan aja di dalamnya. Itu kira-kira mana yang paling sesuai? Misalnya ya. Misalnya kalau ketentuan tentang ini misalnya ekstrakurikuler itu di bagian mana? Nah, itu kan bisa masuk di kehadiran minimal, masuk aja di kehadiran minimal di ekstrakurikuler lah, nanti ditambahkan di situ juga bisa. Misalnya seperti itu. Jadi kan ekstrakurikuler pun kan juga ada seorang yang sudah mengambil ekstrakurikuler kan harus ada kehadiran minimal juga misalnya, ya kan? Ya. Tapi silakan ditambahkan. Prinsipnya menyesuaikan saja. Ya. Tetap di subnya 6. Oh gitu. Berarti prinsipnya 6 itu tidak boleh. Tidak mengubah struktur, tetapi memperkaya isi, itu aja ya. Oh gitu. Ya, memperkaya isi. Berarti misalkan kayak kehadiran minimal di dalamnya berarti ngesub lagi boleh ya Pak Ud ya? Boleh. Justru disitulah kekhasannya sekolah. KTSP-nya itu justru di situ itu ya, ada di dalam itu ya. Nanti kalau dieksplorasi akan terlihat inilah kekhususannya kurikulum itu. Karena termasuk nanti kan kayak yang ini juga yang program tadi Pak, yang kayak integritas dan lain sebagainya itu kan kami juga harus menuliskan di peraturan akademik Pak. Betul. Kalau kita nggak diizinkan masuk di situ ya repot juga nanti kita. Berarti nanti kita semuanya yang terkait dengan program kita masukkan di peraturan akademik, nanti di peraturan akademiknya mungkin tidak hanya 6 itu ya Pak Ud ya. Nanti bisa lebih banyak. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan Pak Ud yang terkait dengan hari ini. Mungkin nanti di tanggal berapa Bu? Tanggal 8 itu berarti nanti yang draft
Jadi sebelum finalisasi nanti mungkin saya kirimkan ke Pak Ud dulu nggih untuk untuk direview Pak Ud, terus nanti tanggal 8 itu nanti baru kita finalisasi dengan teman-teman, nanti masukannya dari teman-teman juga masukan mungkin revisi akhir dari Pak Ud seperti apa sebelum kami mintakan untuk pengesahan. Begitu nggih Pak Ud? Iya, betul ya. Jadi sementara itu Pak Ud yang draft yang ada yang kami lakukan yang sudah mungkin mendekati finish ya, jadi tinggal penyesuaian beberapa titik seperti tadi masukannya dari Pak Ud. Nanti kami perbaiki kekurangannya, terus sehingga nanti kami yang jelas kami juga sambil menunggu kaldiknya Pak Ud. Jadi nanti kalau kaldiknya sudah jadi kami nanti tinggal langsung minta pengesahan, dan nanti untuk yang buku 2 dan buku 3 ini masih berproses di verifikasi Pak Ud. Jadi verifikasi di RPP dan silabusnya sesuai dengan format yang format verifikasi yang ada di panduan. Jadi sedang kami proses. Jadi untuk buku 1 dan buku 2 untuk linknya kami sudah buat semuanya. Jadi nanti untuk masing-masing mapel nanti akan punya link sendiri-sendiri Pak. Jadi seperti yang diminta di EKTSP. Termasuk yang untuk yang ini kan juga kita kirimkannya link ya Pak Ud, yang buku 1 gitu. Iya, betul. Yang link di drive gitu. Drive saja ya. Jadi masing-masing punya drive, nanti linknya saja yang yang di-upload ya. Terus yang untuk yang kita upload kan hanya pengesahan kalau nggak salah ya Pak Ud. Betul. Ya, jadi yang sudah ditandatangani oleh nanti misalnya instrumen yang sudah saya isi ya, sudah saya nilai, nanti itu saya kembalikan ke sekolah untuk diupload, itu yang diupload. Nanti akan diverifikasi oleh timnya Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau sudah lengkap semua dan juga nanti dari masing-masing guru itu di-approve oleh pengawas. Akan dilihat satu persatu di-approve, kemudian nanti kalau semua guru sudah di-approve dan dokumen-dokumen lengkap yang diunggah oleh sekolah, itu nanti tinggal penjenengan beri hak untuk mencetak sendiri pengesahan. Gitu. Satu lagi terus begini Pak Agus, barangkali ini saya butuh seperti ini, saya ingin mencermati beberapa saja. Mungkin kita dengan para guru semua, tapi nanti 1 atau 2 mata pelajaran kita review silabus dan RPP-nya, kemudian sehingga nanti tidak akan ada kesalahan-kesalahan para guru yang lain. Itu nanti tolong diagendakan secara khusus. Begini ini lebih efektif seperti ini karena kita bisa langsung melihat, semua bisa melihat pada dokumen yang sedang kita bahas. Atau gini aja Pak Ud, kalau misalnya 16 mapel perwakilan NBMP-nya saja gimana Pak Ud? Jadi semua nanti bisa melihat. Ya. Kayaknya kan kalau 16 mapel nanti kan bisa bisa memberikan masukan ke teman-temannya yang lain, ke mapel yang lain. Karena yang di KTS setahu saya yang di-linkkan itu kan hanya mapel, jadi tidak masing-masing guru. Itu nggak Pak? Yeah. Misalkan kayak fisika itu kan yang fisika kelas 10, fisika kelas 11, fisika kelas 12 kan seperti itu. Jadi tidak per guru mapel kan kemarin yang di EKTS itu. Nah, kalau begitu nanti mungkin kami akan agendakan sebelum nanti mungkin ya setelah tanggal 8 kami akan mengagendakan bersama dengan Pak Ud, mungkin dengan ini juga dengan tim kurikulum dan ya Pak Ud, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti mohon masukannya kembali setelah draft ini kami perbaiki berdasarkan masukan dari Pak Ud dan juga mungkin dari Ibu Kepala Sekolah. Nanti setelah itu mungkin sebelum tanggal 8
draft jadinya akan saya kirimkan ke Pak Ut untuk direview sekali lagi, dan mungkin nanti kalau ada masukan mungkin bisa kami perbaiki sebelum dibawa ke finalisasi dan pengesahan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti Bu Dwi, saya tunggu agenda dengan para guru ya, yang 16 mapel ya. Iya, yang tanggal 4. Sebelum tanggal 4. Oh iya, iya Pak, sebelum tanggal 4 nih. Iya. Nggih. Terima kasih pada Bapak Utomos yang telah memberikan masukan maupun arahannya untuk perbaikan KTSP kami, dan terima kasih pula juga kepada Bapak Agus Cahyono yang telah memaparkan dari draft KTSP SMA Negeri 1 Kendal. Untuk acara berikutnya adalah lain-lain. Mungkin Bapak Ibu guru yang di sini ada yang mau ditambahkan? Sampun nggih. Saya kira untuk acara review KTSP tanya. Ini Pak Ut, Pak Nur mau menanyakan dulu sebentar. Silakan. Silakan Pak Agus, ini ngaruh dulu apa? Share-nya dimatikan dulu. Aku intaran Pak ya, untuk orang Bapak. Pak Cahyo. Ya, share-nya ditarik dulu. Yang saya Pak Ut, ini ada masukannya ternyata dengan Pak Cahyo. Oke, kita studi. Didekatkan mic-nya biar saya juga dengar, enggak apa-apa. Ya. Mari saya kesempatan untuk kelas 10 ini nanti apakah masih program untuk kelas pendapatan atau tidak. Jadi nanti nampak di dalam KTSP. Untuk ruangannya sudah siap itu mau. Terima kasih Pak Ut. Pak Nur, jadi tadi sudah saya tanyakan ke Pak Utomo, Pak Nur tidak terkait dengan kelas SMA. Untuk yang kelas 11 itu kayak tidak memungkinkan untuk mengalami pada saat kalau kelas 11 dari kelas itu Pak punya hanya 1 semester, sementara mereka lagi yang kelas semester tidak mungkin yang kelas, tapi yang kelas 10 jadi ini kayaknya ya tahun bisa tidak memungkinkan. Nah, nanti sampai semester ini kan kalau kelas sudah kelas 12 kan bisa setelah itu kayaknya dan kayaknya juga yang minat juga hanya 1-2 dan itu kalau tidak bisa, tidak nyambung. Jadi nanti mungkin akan bisa jadi belum bisa ya bisa tidak sama waktunya. Oke, nanti carinya meeting. Nanti akan ada variasi antara yang cepat dengan yang normal. Karena kami meeting di Pak Hadi. Karena artinya sampai 4 tahun. Kami akan coba di KTSP-nya akan coba kita jadi yang punya peluang 4 tahun ini nanti akan ada seperti pendampingan itu. Karena saya nggak niat itu memang nanti akan kami kumpulkan kami berikan dulu. Jadi sehingga nanti nggak ada yang lulus 4 tahun. Kalau yang lulus 2 tahun, okelah nanti kita juga fasilitasi yang punya program lulus 4 tahun. Nanti kami juga mungkin bekerja sama dengan kita untuk fokus agar nggak sampai 4. Karena donasi itu memberikan semua. Apa nggih Pak Nur? Bu Dwi, saya nambahkan Bu Dwi.
SMP. Nggak jadi. Jadi kalau Kendal ini kayaknya kan nggak ada sekolah SMP khusus olahraga. Tetapi kalau kelas olahraga ya Pak Fen, itu harus minimal satu kelas. Dan itu ada Izinnya kemarin di dalam. izinnya iya. Kenapa? Kelas khusus. Kelas olahraga. Sudah ada SK penetapannya. Ya, soalnya kita tidak mendaftar, Pak. Masa benar sih? Kita nggak daftar karena Di Kendal itu Di tidak Kendal ada, tidak karena ada. di SMP-nya tidak ada kelas khusus. kayaknya yang ada khusus kayaknya Yang di SMP-nya ya, ada. di Salatiga sama Semarang kayaknya. Dan Iya, itu iya, sudah benar. kita sudah pastikan Pegadaian aja nggak bisa yang punya mungkin punya Karena itu tadi latar Karena belakangnya SMP-nya SMP-nya tidak ada, SMA tidak boleh. itu yang jelas. Mungkin itu Pak. Minimal 20 anak, Pak. Minimal 20. Kalau kurang dari 20 kita Sampun, sampun. Nggih. Saya nambahkan. Iya. ini kan ini kita yang lain sebelum tanggal 8 kami Tanggal 4. Finalisasi tanggal 4. tanggal 4 Tanggal 8 final yang kedua. Sampun Mas Windy. tanggal 8 itu Ampun. Penetapan. Nggih. Pak Ud, Nggih. mohon maaf. Ini tadi sudah ada diskusi yang ditanyakan Pak Nur berkaitan dengan Sarpras. Bagaimana untuk yang kelas mungkin, tapi untuk tahun ini yang sekarang siswanya kelas 10, itu dari kami tidak memprediksi tidak ada yang memungkinkan untuk lulus 2 tahun. Karena minatnya siswa juga tidak ada, bukannya minat ya, tingkat ketercapaian siswa juga tidak memungkinkan yang lulus 2 tahun. Sehingga tahun ajaran tahun besok itu kami tidak bisa meluluskan ada siswa yang 2 tahun. Sehingga tidak membutuhkan tempat sarana untuk pembelajaran yang siswa yang belajar cepat dalam suatu ruangan tersendiri. Seperti itu Pak Ud. Itu yang pertanyaannya dari Pak Nur. Ngeten nggih Pak Ud nggih. Jadi gini, SKS itu bukan program percepatan. Kita itu melayani anak. Kalau pada tahun itu ternyata ada anak yang bisa belajar cepat, kita layani. Seperti tahun kemarin ada 10 anak, sebenarnya kan 19 anak ya. Kemudian ternyata di perjalanan tinggal 10. Ya itu yang kita layani 10 itu dan akhirnya berhasil. Tapi kalau tahun ini nggak ada, nggak apa-apa. Tetapi kita siap melayani, Sarprasnya juga siap apabila dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, ya kita gunakan untuk kegiatan yang lain. Jadi tolong kita bukan program percepatan, tapi melayani anak yang cepat belajar. Ya, anak yang kecepatan belajarnya tinggi kita layani. Bukan kita menciptakan untuk didesain ada khusus, nggak ada. Kita alamnya, tetapi layanannya yang prima, yang bagus untuk memberikan pelayanan yang anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi gitu. Tahun ini nggak ada, nggak apa-apa. Ya, tahun depan ada, ya kita layani. Nggak ada, nggak apa-apa juga. Ya. Iya, terima kasih Pak Ud. Ya, terima kasih Pak Ud atas saranannya, Bapak Ibu sekalian juga Pak Utomo. Terima kasih atas kita dapat mengikuti bersama untuk rapat ini meskipun secara online. Pak Utomo masih ada beberapa pekerjaan di dinas. Terima kasih atas waktunya Pak Utomo, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup rapat kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ud. Matur nuwun Betwi. Ya.